Shalom. Baik, di kesempatan ini saya akan membacakan hasil PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul yaitu Sejarah Gereja di Cina dan Taiwan serta Kekristenan di Jepang dan Korea. Baik, langsung saja kita baca. Yang pertama, perkembangan gereja di Cina. Kemenangan komunis disambut banyak orang Kristen di Cina pada tahun 1949, namun komunis menganut paham ateis yang menentang agama. Pada tahun 1900, gereja berkembang pesat pada saat itu merupakan masa revolusi. Gereja yang sangat berkembang pesat pada masa itu adalah Gereja Katolik Roma. Sesudah tahun 1945, banyak orang Cina beralih agama menjadi Kristen. Namun Cina kembali menderita karena perang saudara yang terjadi antara Kuomintang dan komunis. Sejak tahun 1980, gereja di Cina berkembang pesat, terutama dalam lingkungan rumah tangga yang tidak resmi. Namun, kebijakan Partai Komunis pada tahun 1982 tidak mendukung agama Kristen tetapi tidak menindasnya, tetapi dalam kenyataannya di berbagai daerah terjadi bervariasi. Revolusi kebudayaan mengidentikan gereja dengan rakyat Cina sehingga kekristenan di Cina tidak berhasil bertumbuh di Cina. Jadi kekristenan di Cina itu dimulai dengan menangnya komunis yang disambut orang Kristen di Cina pada tahun 1949 yang merupakan awal masuknya perkembangan gereja di Cina. Gereja yang berkembang pesat di Cina itu Gereja Katolik Roma, namun pada tahun 1982 gereja didukung oleh komunis, tetapi di setiap tempat itu berbeda-beda sehingga tidak merata. Jadi kekristenan di Cina tidak berhasil bertumbuh. Baik, langsung kita ke perkembangan gereja di Taiwan. Pada tahun 1949, Chiang Kai-shek melarikan diri dari tentara komunis, mengungsi ke Pulau Taiwan dan menetap di sana. Pada abad ke-17, orang Portugis dan juga Belanda datang ke Taiwan untuk mengabarkan Injil, namun kekristenan ditindas. Dan pada abad ke-19, dua perjanjian ditandatangani antara Cina dan Inggris yang membuka jalan untuk pengabaran Injil di Taiwan. Kemudian gereja berkembang pesat pada suku-suku pegunungan asli Taiwan. Pada tahun 1960, gereja mencapai masa stabil dan tidak ada kemajuan lagi. Gereja-gereja di pedesaan kehilangan jemaatnya karena berbondong-bondong pindah ke kota. Dengan pertambahan lulusan teologi, peranan kaum awam untuk mengabarkan Injil digeser, yang mengakibatkan banyak mengaku percaya tetapi tidak menghasilkan pertumbuhan gereja yang berarti. Jadi perkembangan gereja di Taiwan ini yaitu pada tahun 1949 Chiang Kai-shek itu datang ke Pulau Taiwan dan dia menetap di sana, dan kemudian pada abad ke-17 masuklah pekabaran Injil oleh Portugis dan Belanda, namun kekristenan ditindas dan gereja berkembang pesat pada suku-suku asli Taiwan saja. Namun lambat laun gereja kehilangan jemaatnya karena berbondong-bondong. Jemaat yang ada di desa berbondong-bondong, mereka pindah ke kota. Kita lanjut ke kekristenan di Jepang. Kekristenan di Jepang berkembang sejak tahun 1945 dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks penderitaan dan kemakmuran akibat dijatuhkannya bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan 60 kota lainnya dihancurkan oleh bom bakar. Gereja ikut menderita karena banyak gereja yang ikut dibakar. Namun
Itu merupakan kesempatan untuk pekabaran Injil di Jepang. Banyak dari negara lain yang turut membantu sekaligus mengabarkan Injil di Jepang. Sesudah tahun 1945, timbul pendapat-pendapat yang berbeda mengenai jawaban gereja terhadap kemakmuran Jepang yang semakin meningkat dalam urbanisasi dan kemiskinan. Penderitaan merupakan tema khusus teologi Jepang, khususnya teologi Kitamorei mengenai penderitaan Allah. Takenaka menekankan masalah industrialisasi dan etika sosial. Dengan jatuhnya bom di kota Hiroshima dan kota lainnya mengakibatkan banyak negara lain yang datang untuk membantu, yaitu di Jepang. Akibat bencana di Jepang yang mengakibatkan kesempatan bagi negara lain untuk mengabarkan Injil, sehingga itu merupakan awal dari masuknya dan berkembangnya gereja di Jepang. Kemudian kekristenan di Korea terbagi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Kita bahas satu persatu, yaitu di Korea Utara terlebih dahulu. Kekristenan di Korea Utara, gereja-gereja ditindas oleh pemerintahan komunis sampai hampir punah. Pada tahun 1946, Korea Utara mengubah undang-undang tentang pemilihan tanah sesuai dengan cita-cita komunis, sehingga banyak orang Kristen kehilangan tanah mereka. Ditambah lagi dibatasinya pendidikan bagi anak-anak Kristen. Ribuan orang Kristen dipenjarakan ataupun hilang, terutama pada perang tahun 1950 sampai 1952. Pada tahun 1972, Korea Utara menetapkan kebebasan untuk beribadah, tetapi tidak ada satu orang Kristen yang tercatat. Kita lanjut ke Korea Selatan. Kekristenan di Korea Selatan berbeda dan berbanding terbalik dengan Korea di Utara, karena mengalami kebebasan untuk mengabarkan Injil sehingga kekristenan berkembang pesat. Pengaruh Amerika serta ancaman komunisme, Korea Utara mendorong perkembangan gereja pekabaran Injil dari negara-negara kembali datang, ditambah lagi beberapa lembaga misi baru. Acara Kristen disiarkan di radio dan televisi, dan kampanye penginjilan nasional yang melibatkan gereja dari semua denominasi, sehingga kekristenan di Korea Selatan semakin pesat. Jadi berkembangnya kekristenan di Korea Selatan ini berbanding terbalik dengan kekristenan di Korea Utara. Di Korea Selatan, kekristenan berkembang dengan pesat karena mengalami kebebasan untuk beribadah dan juga untuk mengabarkan Injil. Bahkan acara Kristen disiarkan di televisi, di radio dan juga kampanye penginjilan yang mengakibatkan kekristenan di Korea Selatan ini semakin lebih pesat. Baik, terima kasih. Hanya itu saja hasil dari PowerPoint saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Shalom semuanya.